sini kalau dari terjemahannya jadi memang agak nggak jelas ya, menggunakan cara-cara yang tepat di dalam menghadapi sesuatu. Sebaliknya kegagalan cara metode yang tidak benar yaitu menggunakan cara-cara yang tidak tepat dalam menghadapi sesuatu. Nah, ini jadi rancu memang kalau dilihat dari terjemahan ini ya. Tapi kalau baca di ininya, jadi seseorang itu artinya pelaksanaan silanya. Ketika kita lahir sebagai manusia, itu adalah gati sampati, artinya pencapaian tempat kelahiran. Artinya Hmm. kita lahir di tempat yang baik. Terus kita melakukan pelanggaran sila, nah itu dibilang payoga sampati. Harusnya di tempat yang baik, karena hasil dari karma baik, kita menjaga sila kita dengan baik. Artinya kalau kita melanggar sila, kita disebut payoga wipati, yang baik-baik mengarahnya. Tapi kadang karena lingkungan, kadang karena ya, waktunya yang tidak pas, kita akhirnya terarah untuk terkondisi untuk melakukan hal yang tidak baik. Makanya jadi kegagalan dari cara itu sendiri, payogwipati gitu. Harusnya dengan bekal sama baik, kita lahir sebagai manusia, kita harus bisa jaga sila dengan baik. Kita harus bisa mempraktikkan sila dengan baik. Itu maksudnya. Artinya tergantung kondisi kita juga, tergantung juga kebijaksanaan kita pada saat itu. Ya banyak orang kan berpikir, saya sebagai manusia, ya nikmatin saja hidup. Dan dengan begitu dia akan menghalalkan segala cara. Karena jadi manusia dia ya melanggar sila biasa aja itu, makan itu semua orang sudah biasa melakukan. Nah, disitulah Prayoga Wipati. Dia tidak menjaga silanya dengan baik. Sebagai manusia terlahir karena karma baik. Lalu dia terlahir di lingkungan yang tidak baik. Waktu dia lahir itu dibilang kalawipati. Dia terlahir di tempat yang tidak baik, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, melakukan hal-hal yang tidak baik itulah Payoga Wipati. Tapi bergantung lagi kita. Kita nggak tahu, ya kita melakukan hal. Tapi begitu tahu, kita memperbaikinya lagi jadi Payoga Sampati. Artinya kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sila. Nah, walaupun kita lahir di keluarga yang tidak baik, misalnya, atau di lingkungan tidak baik, tapi kita tetap menjaga sila kita dengan baik. Nah, itu kita akhirnya terkondisi untuk merubah itu semua. Gitu. Tergantung kondisi saat itu juga, tergantung kondisi kita, pengertian kita, dan juga karma kita berikutnya. Gitu. Dan di sini nggak cuma pelanggaran sila aja, ya berkata kasar, semua yang dasar kusala kama pata itu juga sombong, terus juga punya niat jahat, memegang pandangan salah termasuk. Jadi semua yang dasar aku salah kama pata itu. Makanya kita dengan tahu ini, kita ya bersyukur, kalau mau dikatakan bersyukur ya, kita terlahir sebagai manusia ini baik. Makanya Hmm. hokinya udah besar, hokinya. Cuma kadang kita nggak sadar, karena kita terbawa lingkungan, terbawa keadaan, terkondisi oleh keadaan, melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, itu kerugian sebenarnya. Padahal lahir sebagai manusia itu suatu keberuntungan. Nah, itu dibilang gati sampati, gati kan, tempat ya tujuan, pencapaian dari tujuan itu sendiri. Itu. Nah, dari karma baik yang kita perbuat dan kekuatan dari karma baik yang merupakan namanya janaka karma dan upatambaka karmanya. Jadi janaka karmanya, karma baiknya diambil karma baiknya, upatambaka itu karmanya itu adalah kekuatan dari karma baik yang menyebabkan kita lahir sebagai manusia itu banyak. Kita harus jaga gitu powernya.